Halo guys, selamat datang di sesi yapping malam gue. Seperti biasa, tengah malam dan tidak ada orang yang mendengar sesi yapping gue, dan akhirnya gue bisa mengeluarkan isi hati gue tanpa harus ada yang mendengar, dan bakal jadi arsip. Oke, jadi topik hari ini ya, gue pengen ngomongin seperti biasa tentang kejadian baru-baru ini. Jadi belakangan ini jujur, setelah video tentang kemarin gue bilang gamon-gamonan bla bla bla, dari situ jujur di kehidupan nyata gue emang lagi ada galau dan gundah gulana. Jadi kayak hari-hari itu sebenarnya kalau gue di rumah doang dan gue begadang terus gue bangun siang, dan bahkan gue udah workout, itu tuh belum bisa nutupin kayak kegalauan gue di hari itu gitu. Jadi belakangan ini jujur gue bener-bener kalau di rumah doang dan walaupun udah workout itu belum cukup buat nutupin sesuatu yang bikin gue gak nyaman gitu. Kayak ya mungkin bisa dikatakan gamon ya, atau stressed out. Ya kayak nggak tahu, kayak gue stres aja gitu kalau di rumah bawaannya. Kayak plus selain gue dalam tanda kutip gamon, gue juga ketika sudah selesai workout atau ngapain, biasanya tuh kegiatan yang gue lakuin ya cuman scrolling TikTok, nonton anime, tidur-tiduran. Jadi bahkan hal-hal simple, hal kecil yang harusnya gue lakuin, kayak misalkan gue punya task kecil yang mana tuh kayak mungkin ada minor revision atau ngechat seseorang atau bikin sesuatu yang itu minor banget kerjaannya, tapi gue selalu tunda dan gak bakal gue kerjain kalau gue berada di rumah, kalau gue berada di kamar. Karena menurut gue ini kamar, ini tai nih dalam konteks produktivitas dan bekerja. Ini kamar, sekecil apapun tugas yang gue punya kewajiban untuk melakukannya, 95% bakal diabsorb sama kamar ini. Kamar ini sebelum gue pergi ke UB ya, asal lo tahu nih, kamar di mana tempat gue tumbuh besar ini tuh bener-bener kayak dirancang sistemnya tuh buat rehat only, buat malas-malasan only. Jadi kayak gue kalau gue di rumah doang, apalagi gue lagi stres, lagi galau, lagi apa, dan gue berada di sini, satu, stres akan tetap ada. Kedua, gue nggak bisa melakukan pengembangan diri, yang mana hal ini tuh menjadi sumber kebahagiaan gue. Jadi kayak sejujurnya buat gue ya, kayak gue baca buku, journaling, atau any kinds of productive things, itu tuh sebenarnya buat gue bukan siksaan, bukan paksaan, melainkan itu tuh kayak suatu hal yang bikin gue seneng. Dan untuk gue mencapai kesenangan produktif ini gue harus bisa masuk ke suatu zona di mana gue bisa mulai mengerjakannya gitu loh. Pas ngerjain tuh gue seneng banget, gue gampang banget, tapi untuk mulainya itu susah. Nah, di kamar ini susah banget buat mulai, kayak mulai baca buku atau mulai ngerjain tugas. Makanya gue mau curhat tentang kehidupan gue belakangan ini gitu. Kita kesampingkan lah kamar ini gitu. Jadi ya as I said, belakangan ini emang gue lagi rada banyak pikiran lah gitu. Lagi kayak walaupun gue udah keterima UB, oke, gue bahagia, tapi tetap ada hal-hal yang mengganjal di hati gue yang bikin hari-hari gue tuh man, kenapa begini gitu ya. Simply because a girl. Dan kalau gue ngapa-ngapain, of course gue gila. Makanya belakangan ini tuh gue lagi nyari hiburan lah gitu buat gue, hiburan atau kegiatan positif yang bisa gue lakuin. Yang mana belakangan ini tuh gue lagi suka traveling. Ya nggak traveling sampai ke luar negara atau ke gunung, atau traveling kayak keliling-keliling Jakarta. Sebenarnya nggak keliling sih, gue cuman naik transportasi umum, terus gue jalan di jalanan Cikini. Oh iya, jadi gue tuh belakangan ini lagi sering banget belajar di perpus Taman Ismail Marzuki. Nggak sering banget sih, kayak baru beberapa kali, cuma kayak pengen banget untuk sering ke situ dan belajar. Nggak harus ke Ismail Marzuki, cuma belakangan ini gue lagi sering banget, lagi suka banget belajar. Gue lagi senang banget karena belajar
nyicil belajar buat kampus itu merupakan salah satu mimpi gue. Ketika orang waktu itu udah keterima SNBP dan mereka mulai nyicil mata kuliah, itu tuh gue iri, dan salah satu mimpi gue itu untuk bisa hal kayak gitu. Dan sekarang ya gue mengerjakan apa yang pernah gue mimpikan dulu. Gue seneng, jadi kayak belajar buat gue bukan paksaan atau apa, tapi satu hal yang bisa bikin gue lebih seneng, bikin tenang, lega. Ditambah jalan-jalan naik Transum itu kayak, walaupun desek-desekan ya kadang ya, buat orang kota naik Transum tuh sebenarnya, bahkan buat gue sebagai orang kota naik Transum itu sebenarnya buat gue jujur healing juga, karena enak aja gitu, nggak tahu, daripada gabut. Jalan-jalan naik transportasi umum tuh seru. Terus dari stasiun kan buat ke perpustakaan tim turunnya di Cikini, dari stasiun Cikini jalan ke perpus tim itu kan sekitar 1 kilo. Gue enjoy banget anjir jalan-jalan sambil ngeliatin sekitar, ngeliatin orang, terus jalan kaki. Yang mana jalan kaki sendiri kan bikin lo lebih bugar, lebih sehat. Dan mungkin gue pernah denger sekilas atau ya cemimiul lah ya, bikin mood lo lebih bagus. Terus gue kena matahari, gue ngeliat sekitar, ada apa namanya, lo ngeliat sekitar lo gitu. Pokoknya itu satu hal yang bikin gue bahagia dan seneng gitu. Walaupun capek tapi gue seneng. Daripada gue diem di rumah, emang lebih saving, lebih banyak energi, tapi gue lebih stres kalau di rumah. Dan ini satu topik, belakangan ini gue lagi seneng banget belajar, dan gue nggak tahu kenapa gue kayak jiwa kompetitif gue tuh lagi meronta-ronta banget. Gue pengen banget jadi diri gue yang terbaik gitu loh. Karena mungkin lingkungan kuliah kali ya, jadi kayak gue mikirnya tuh gue bener-bener mau bantai-bantai pas kuliah nanti. Gue nggak mau jadi mediocre lagi ya, walaupun di SMK mungkin gue nggak terlalu mediocre banget ya, cuma gue nggak mau kalah sama mereka yang basicnya itu anak-anak dari keluarga berada, dari sekolah-sekolah yang pendidikannya mungkin lebih bagus dari SMK, atau yang mereka duluan udah kenal ekonomi, atau mereka yang mungkin semi-gap kemarin. Itu gue pengen ngalahin mereka coy. Makanya gue cicil terus materi dari sekarang gitu ya, walaupun jujur secara overall diri gue mungkin kalau bisa gue judge kurang produktif mungkin iya, karena gue masih sering banget yang namanya procrastination, dimana gue ada tugas-tugas tapi nggak segera gue lakuin. Kayak gue tuh kenapa ya selalu menunggu momentum yang tepat gitu buat ngerjain tugas tersebut gitu loh. Kayak kenapa nggak langsung lo kerjain aja? Ya gue juga nggak tahu, gue nanya ke diri gue sendiri yang mana gue nggak tahu, tapi harusnya iya ya. Gue heran gitu loh, harusnya tugas-tugas kayak yang gini. Sekarang gue jujur ada satu hal, after movie itu udah dikirim linknya, udah final dari tim pun udah oke, dan tinggal dikirim ke grup angkatan, tapi somehow gue nggak ngirim ke mereka. Karena apa? Nggak tahu. Procrastination. Terus juga dari segi procrastination lagi, gue nunda tidur yang ya sekarang harusnya gue tidur lebih cepet, karena emang gue punya mimpi, baru punya angan-angan sih, belum punya mimpi. Karena mimpi itu harus lu strukturin dulu kalau pengen achieve. Kalau baru angan-angan ya udah lu cuman berangan-angan gue mau tidur jam segini, tapi nggak punya planning buat gimana ngelakuinnya. Kayaknya gitu ya, satu hal yang menghambat gue tuh penundaan loh. Gue gimana caranya harus bisa menyingkirkan penundaan itu dari dalam diri gue. Kalau dalam segi kemalasan, sebenarnya gue bukan orang yang malas kalau bisa gue bilang ya. Gue bukan orang yang malas, gue cuma orang yang suka menunda-nunda. Dan ketika gue sudah bisa menghilangkan menunda-nunda itu, menurut gue bakal jadi orang yang imba. Dua kekurangan utama gue suka menunda-nunda, dan mungkin ya agak penakut buat ngambil change, atau ya intinya penakut aja. Kalau dua hal ini bisa gue taklukin, gue bisa naklukin dunia, gue percaya. Ya gitu deh, tidur aja gue tunda-tunda.
hal-hal kecil sering banget gue tunda-tunda. Ya mungkin kedepannya ya, ini kita ngomong aja dulu. Ya selagi lo punya semangat di jiwa lo untuk terus menolak hal negatif ini, pasti suatu saat bakal tercapai. Ya hal kecil yang mungkin lo bisa lakuin Ras, itu tuh mungkin sesimpel nggak nunda-nunda. Ada satu hal yang males kayak sholat. Kalau lu berhasil menguasai itu, tidak menunda-nunda sholat, hidup lu pasti bakal bahagia. Satu hal yang mungkin ngalangin gue tuh rasa malas kali ya, rasa malas mulai. Kalau gue udah bangun, gue udah bangkit, itu tuh ya bisa-bisa aja. Cuma kok buat mulainya tuh susah loh. Mungkin ya emang harus ditargetin nih, gue harus kembali bikin list. Ya walaupun pada akhirnya nggak menutup kemungkinan ada change buat diri lu untuk gagal, tapi setidaknya lu berani memulai. Intinya gitu sih, menunda-nunda sama takut doang. Mungkin takut masih kadang bisa gue atasin, maksudnya belum terlalu krusial di hidup ini. Maksudnya selagi lu masih sering berjuang, masih sering bergerak sesuai hal-hal positif, lu masih tetap bisa dapetin hal-hal yang positif, yang bagus di diri lu. Tapi suatu saat nanti ketakutan ini tuh adalah satu hal yang harus lo lawan ketika lo harus nanti mungkin berhadapan kepada keputusan-keputusan bisnis, keputusan-keputusan berorganisasi atau diplomatis yang besar. Kalau lo belum bisa naklukin ini, susah mungkin nantinya. Maksudnya kayak ya lo mungkin bisa dapat karir yang bagus karena lo itu sudah berhasil menaklukkan penunda-nundaan dan rasa malas lo. Tapi buat dapat sesuatu yang lebih precious, sesuatu yang lebih luar biasa, itu lo harus berani ngambil resiko dan berani ngalahin rasa takut lo. Tapi sementara ini kayaknya sebelum kuliah at least gue harus mulai ngilangin habit menunda-nunda gue bikinnya besok kali. Nah ini menunda-nunda nih, soalnya kadang dilema juga kayak sekarang ya, gue mending tidur atau nunda-nunda atau nunda ke besok. Tapi besok barangkali gue tunda lagi, dan kalaupun hari ini gue kerjain, mungkin besok gak gue kerjain karena hari ini gue tidurnya terlalu malam. Karena gue udah mulai, ya paling beberapa menit doang sih Ras. Jadi kayak lu ketik aja di grup atau sebatas ya bikin di notes atau di WhatsApp kayak lu besok harus bikin goals atau bikin apa. Sesimpel itu. Ketika lu punya tujuan, lu pasti bakal ngelakuin hal itu. Gue tau Ras, yang paling kadang tuh yang sering ada di pikiran gue ya, yang gue pernah curhatin ke ChatGPT juga. Sebenarnya gue tuh takut ketika misalkan gue mulai melakukan hal rajin, ketika gue mulai ngelakuin hal-hal yang katakanlah agak susah untuk dilakukan gitu. Walaupun gue punya willpower, tapi gue takut apa? Ketika gue sudah mulai melakukan hal itu, gue akan takut gagal. Gue ketika misalkan contoh, gue pengen start journaling atau gue pengen start belajar, akan ada rasa takut khusus yang selalu datang ke kepala gue dan bilang kayak yailah kalau lo mulai kayak ntar lo bakal konsisten aja, kayak lo bakal berhasil aja gitu loh. Karena ada sering banget ketika gue mulai sesuatu, ntar pada akhirnya gue gagal lagi. Ketika gue mau mulai tuh, walaupun mungkin ada momentum dimana gue pada akhirnya bisa mulai ya, cuma kerap kali tuh selalu ada ketakutan gitu, ya gue ngapain sih begini, ntar ujung-ujungnya juga gagal lagi. Tapi kayaknya lo harus ingat deh, ketika kayak zaman lu diet, ketika zaman lu workout, lu juga kayak gitu kok. Lu juga tahu lu bakal gagal lagi. Lu juga tahu kayak kayaknya gue nggak bisa jadi kurus nih, kayaknya gue nggak bakal bisa rajin workout nih. Tapi lu ngelakuin terus dan pada akhirnya berhasil ke bawah sampai sekarang ya. Walaupun mungkin nggak disiplin dulu ya, dulu gue emang disiplin banget, cuma lu berhasil mempertahankan satu lifestyle yang lu gak kepikiran lu bakal bisa pertahanin. Coba lu ngomong sama diri lu tahun 2020, 2019, kepikiran gak lu bakal jadi kayak gini? Enggak kan? Tapi dia tetap percaya untuk terus ulang gitu. Nggak ada yang sia-sia nggak sih? Kayak dalam diri lu bilang mungkin ntar juga ntar mungkin lu bakal berhenti juga, lu bakal berhenti di tengah jalan, lu bakal
gagal lagi ya, tapi kalau enggak gimana? Jago kan lu. Intinya gitu sih. Besok mulai sekarang ya kita bikin raw planning aja, besok kita ituin lagi. Dan besok pun gue pengen ke tim ya, gue pengen nonton Perunggu. Asik. Ya gitu sih intinya. Kalau bisa bikin kesimpulan dari curhat yep midnight malam ini, belakangan ini gue lagi seneng belajar, masih gamon juga. Dan dengan cara gue keliling kota Jakarta dan sering belajar, itu adalah cara gue buat ngilangin rasa-rasa negatif ini. Yang gak ngilangin sebenarnya, tapi lebih ke distracting. Dan menurut gue distractingnya ke hal-hal yang positif, nih kayak orang-orang alay yang kerjanya rokok, mabok. Alah, itu kayak gue benci banget instant gratification sebenarnya. Ya lanjut ke summary video ini. Gue lagi sedang belajar, gue masih rada gamon, agak stres tentang hal ini gitu, yang sering bikin pikiran gue sibuk dan capek tuh ini kan ya. Terus juga kamar gue itu adalah tempat istirahat, bukan tempat belajar. Terus gue pengen mengembangin, kalau ketika gue pengen ngembangin habit, hal baru, itu jangan pernah sekali-kali lo punya perasaan kayak antar lo gagal lagi. Kalau ada timbul itu, kalau kata bapaknya moral pembisik ya, lo bilang aja ya kalau gue berhasil gimana, ya lo harus pede tuh lawan si tai ini. Dan juga di dalam agama ya kalau nggak salah, ketika lo mau bertobat gitu, selalu bakal dibisikin terus sama setan kayak, ya ilah lu jangan itu, lu bertobat kan juga ngelakuin lagi. Wah iya cok, selagi lu punya willpower, lu tahu lu kayak enggak, kalau nextnya enggak gimana, lu masih punya semangat terus menerus untuk percaya bahwasanya apa yang lu perjuangkan itu bakal berhasil di masa depan, pasti bakal berhasil. Intinya gitu sih. Jangan takut untuk rajin, jangan takut untuk produktif. Lu gak bakal gagal. Lu gagal kalau lu memutuskan untuk gagal. Sampai jumpa di sesi yapping malam berikutnya.